Selamat siang kakak dan abang semuanya. Siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang yang sudah memberikan perhatian dan waktunya sehingga saya dapat melakukan orasi ilmiah dengan tema pendidikan, yaitu dengan judul plagiarisme guna pemenuhan tugas mata kuliah kepemimpinan dari Bapak Herul Pratama. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Roberta Tobing. Saya dari kelas PSPBC 2024 dengan NIM 424314109. Nah, orasi saya kali ini tentang plagiarisme. Siapa sih yang tidak mengetahui apa itu plagiarisme? Plagiarisme sendiri berasal dari istilah kata plagiarius yang berarti seseorang yang mencuri anak atau budak orang lain. Hal ini dikaitkan dengan penculikan karya yang dikenal dengan sebutan plagiarisme. Plagiarisme sendiri berasal dari kata plagiat yang berarti perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja untuk memperoleh nilai atau suatu karya. Plagiarisme sendiri merupakan fenomena yang sering kali terjadi di dunia pendidikan, khususnya di dunia perkuliahan. Nah, plagiarisme sendiri ini dapat disebabkan oleh kita sendiri yang dalam memenuhi tugas atau ingin memperoleh nilai yang memuaskan, sehingga kita ingin menciplak karya dari orang lain tanpa mencantumkan sumber penerbitnya. Seperti mungkin saat kita ingin mengerjakan tugas artikel atau makalah, tapi kita dengan semena-mena menciplak karya tersebut tanpa mencantumkan karya atau namanya. Nah, plagiarisme ini sendiri merupakan salah satu tindakan pencurian, karena di sini kita tahu bahwa karya seseorang itu merupakan ide-ide atau hasil gagasan yang diperoleh. Jadi jika kita menciplak karyanya, itu sama saja dengan bentuk kita tidak menghargai karya-karya dari penulis tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk meminimalisir tentang plagiarisme ini sendiri? Tentunya untuk kita itu harus belajar yang namanya dengan parafrase, atau seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk parafrase terhadap jurnal seperti Google. Nah, selanjutnya mungkin bagaimana menghindari plagiarisme ini? Yang pertama mungkin menghargai setiap karya orang lain. Jadi apabila kita mencari di artikel ataupun jurnal karya-karya yang ingin kita cantumkan, kita mencantumkan sumber penerbit atau nama-namanya. Yang kedua mungkin dari diri kita sendiri, yaitu mengembangkan kemampuan kita sendiri dalam menulis secara mandiri apa yang kita pikirkan dan apa yang sesuai dengan apa yang sedang kita cari. Nah, untuk itu sebagai mahasiswa mungkin mari kita untuk belajar lagi lebih baik untuk memahami dan mengembangkan kemampuan kita sendiri tanpa menciplak karya orang lain, karena apa yang kita kerjakan sendiri itu adalah cerminan dari diri kita sendiri dan bukan hasil meniru orang lain, karena kejujuran itu adalah merupakan fondasi kesuksesan yang sejati. Nah, mungkin itu adalah orasi dari saya. Mungkin di sini saya akan mempersilakan kepada kakak dan abang yang ingin memberikan pertanyaan. Thank you. Perkenalkan, nama saya Triswi Rofiqotin Nafisa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya perihal mengenai tidak diperkenankannya untuk menjiplak karya orang lain. Berarti kita tidak boleh tidak mencantumkan citasi ataupun daftar pustaka dari sumber yang kita ambil. Nah, jadi menurut Anda bagaimana ketika kasusnya itu adalah semisal guru ataupun dosen semisalnya, beliau ini ataupun mahasiswa sekalipun mau membuat suatu buku, nah tapi di dalam bukunya itu mengambil dari sumber orang lain. Nah, ketika itu diambil oleh mahasiswa untuk bahan dia presentasi, tidak mencantumkan citasi yang sudah dibuat oleh pembuat buku yang sebelumnya juga tadi, apakah itu termasuk dari plagiarism?
atau maksudnya plagiat atau tidak. Berarti yang tidak mencantumkan dalam usaha. Iya, jadi dari misalnya tadi dosen tadi buat buku atau guru buat buku. Nah, hasil dia tadi itu dari buku sebelumnya, tapi udah dicantumkan. Tapi mahasiswa itu ambil lagi, tapi dia mencantumkan dari yang sebelumnya tadi, tapi nggak mencantumkan dari yang sebelumnya lagi. Menurut Anda itu termasuk plagiarisme atau tidak? Kalau menurut saya itu salah satu bentuk plagiarisme, karena kan seperti yang kita ketahui kan Kak, dan memang kalau misalnya setiap karya itu kan pasti itu merupakan ide atau gagasan dari penulis tersebut. Jadi misalnya ada yang menggunakan karya ini dan dia sebelumnya sudah menggunakannya, tapi dia menggunakan kembali, namun dia tidak mencantumkan yang sebelumnya itu, maka menurut saya sendiri itu merupakan plagiarisme karena dia tidak menghargai apa yang sudah dicantumkan sebelumnya. Karena kan seperti yang kita ketahui Kak, itu merupakan hasilnya. Jadi kalau kita menggunakannya tetapi kita tidak mencantumkannya, itu sama saja dengan perilaku plagiarisme. Tapi mungkin untuk dosen atau mahasiswa belum ada mungkin umum tentang plagiarisme ini sendiri, makanya masih banyak orang yang semena-mena terhadap karya, jadi sehingga masih banyak yang tidak menghargai setiap karya orang lain. Jadi ya dengan seenaknya mereka tidak mencantumkan, padahal seharusnya bentuk penghargaan itu yang mencantumkan Kak. Mungkin kepada kakak atau abang ada yang menyampaikan pertanyaan lain? Perkenalkan, saya Sheila Agustina dengan NIM 4222421012 Istanbul 22. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda sendiri sebagai seorang mahasiswa untuk menghindari plagiarisme ini di tengah-tengah banyaknya tugas KKNI? Karena setahu kita tugas KKN ini kan numpuk nih. Kadang kita kayak mikir udah nggak sempet ini, udah tinggal copy aja. Nah, saya ingin bertanya dari sudut pandang Anda sendiri, bagaimana cara Anda untuk menghindari hal-hal seperti itu meski di bawah tekanan KKNI? Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi Kak, kalau cara menghindari plagiarisme sendiri, tentunya mungkin kalau dari saya sendiri itu kita harus mau mengembangkan diri kita untuk belajar menulis atau mengubah mungkin bahasa-bahasa yang dari karya tersebut, atau mungkin kayak yang saya seperti yang saya bilang tadi, yaitu seperti menggunakan aplikasi yang mungkin lagi yang banyak digunakan mahasiswa seperti Google untuk melakukan parafrase supaya kita tidak terlalu plagiat sama karya itu. Tapi tentunya pastinya kan setiap karya, kalau misalnya kamu sendiri kan Kak dalam tugas itu kalau membuat karya itu dari jurnal itu selalu mencantumkan namanya. Selalu mencantumkan namanya Kak setiap membuat karya. Seperti membuat makalah kan Kak, di latar belakangnya itu kita sendiri sebenarnya tidak diizinkan untuk langsung mencetak karya hasil jurnalnya kan Kak. Jadi kalau kamu sendiri tuh kayak diajarin gitu untuk parafrase Kak, kalau enggak mengubah bahasanya menjadi bahasa sendiri. Tapi tentunya kita juga harus mencantumkan namanya di akhir kalimat. Kalau itu kalau saya pribadi Kak. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima kasih. Apa ada lagi Kak? Kalau ingin memberikan pertanyaan? Apa ada lagi Kak? Cukup. Sekian mungkin orasi ilmiah saya tentang plagiarisme. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh Kakak Pendidikan Fisika di Unmuas tahun 2022. Untuk itu saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Ya.